Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pradani Shibarani dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Di sini saya akan membahas perusahaan tidak berbadan hukum. Dalam dunia usaha, secara umum terdapat dua bentuk jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan berbadan hukum dan perusahaan tidak berbadan hukum. Tidak semua bentuk perusahaan berdiri sebagai badan hukum. Banyak pelaku usaha justru memulai langkahnya melalui bentuk-bentuk yang lebih sederhana, cepat, dan tidak membutuhkan prosedur formal yang kompleks. Pada kesempatan ini, saya akan membahas apa itu perusahaan tidak berbadan hukum, contohnya, dan juga cara pendiriannya. Sebelum berangkat kepada inti materi, di sini saya akan menjelaskan definisi perusahaan sebagai pengantar kita. Menurut Molengraf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Jadi, Molengraf memandang pengertian perusahaan dari sudut ekonomi, dari perspektif ekonomi, karena dengan tujuan memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan barang, menyerahkan barang, dan mengadakan perjanjian perdagangan. Lanjut kepada inti materi. Yang pertama, definisi perusahaan tidak berbadan hukum. Perusahaan non badan hukum adalah bentuk usaha yang tidak memiliki badan hukum, sehingga tidak memiliki pemisahan kekayaan antara si pemilik perusahaan dan perusahaannya. Artinya, pemilik perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadinya. Dasar hukum perusahaan tidak berbadan hukum yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1618 sampai 1641 tentang persekutuan perdata, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 16 sampai 35 tentang firma dan pasal 19 sampai 35 tentang sipil. Jadi, dalam perusahaan tidak berbadan hukum, pengaturannya hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak ada aturan khusus yang mengatur sedemikian rupa seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas. Ciri-ciri perusahaan tidak berbadan hukum. Yang pertama, sudah jelas dan terang dengan namanya, tidak berbadan hukum. Artinya, perusahaan tidak berbadan hukum memang tidak memiliki status badan hukum. Yang kedua, tidak ada pemisahan kekayaan. Yang ketiga, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Yang keempat, pendirian relatif mudah. Proses pembentukannya tidak memerlukan pengesahan negara sebagai badan hukum, berbeda dengan PT yang harus mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Jenis-jenis perusahaan tidak berbadan hukum. Yang pertama, perusahaan perseorangan atau yang lebih akrab disebut dengan UD, usaha dagang, adalah bentuk perusahaan yang dikelola dan didirikan oleh satu orang. Contoh UD bisa kita jumpai dalam lingkungan kita sehari-hari, misalnya UD Laundry, UD Dorsmir, UD Sembako, Ponsel, dan lain-lain. Pendirian UD pun sangat mudah. Kita hanya perlu menyiapkan identitas kita pribadi, jenis kegiatan usaha, nama UD, dan kemudian mendaftarkannya ke kantor notaris. Yang kedua, persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah persekutuan dua orang atau lebih yang sepakat memasukkan sesuatu, bisa uang,
barang maupun tenaga untuk tujuan bersama. Persekutuan perdata artinya si para pihak mengadakan kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah mereka buat. Dalam pendirian persekutuan perdata pun hanya memerlukan identitas pribadi, jenis kegiatan usaha, nama persekutuan perdata, dan kemudian mendaftarkannya ke kantor notaris. Dasar hukum persekutuan perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 16, 18, dan seterusnya. Yang ketiga ada firma. Firma adalah tiap-tiap perikatan yang didirikan guna menjalankan suatu perusahaan yang dibawahi oleh satu nama bersama. Kemudian menurut Molengraf, pengertian firma adalah suatu persekutuan atau perkumpulan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama, dan yang mana anggota-anggotanya tidak terbatas tanggung jawabnya terhadap perikatan perseroan dengan pihak ketiga. Pendirian firma pun juga sama mudahnya melalui identitas para pihak, kemudian jenis kegiatan firma, nama firma, dan kemudian mendaftarkannya ke kantor notaris. Contoh firma yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari dalam lingkungan kita, yang pertama firma hukum, firma konsultan, akuntansi, dan lain-lain. Dasar hukum firma terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 15-35. Yang keempat ada CV atau persekutuan komanditer. CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih, yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki pada dua orang atau lebih. Dalam CV terdapat dua sekutu. Yang pertama, sekutu aktif atau komplementer, dan sekutu pasif atau komanditer. Sekutu komanditer atau pasif memiliki tanggung jawab untuk memberikan modal CV kepada sekutu komplementer atau sekutu aktif untuk menjalankan usaha kegiatan CV. Contoh CV yang terkenal seperti CV Catur Pangan Indonesia, CV Global Solusindo Teknologi, dan CV Sadewa Agrijaya. Dasar hukum CV terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 21 sampai dengan pasal 35. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak berbadan hukum memang memberikan kemudahan dalam pendirian dan pengelolaan usaha. Namun, di sisi lain, bentuk usaha ini mengandung risiko hukum yang besar, terutama terkait tanggung jawab yang tidak terbatas. Oleh karena itu, pemilihan bentuk perusahaan harus disesuaikan dengan skala usaha dan kesiapan dalam menanggung risiko hukum. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga menambah hasanah pengetahuan kita. Semoga membuka cakrawala berpikir kita. Sekian dari saya. Terima kasih.